Selanjutnya ada kelurusan atau straightness. Suatu garis dinyatakan lurus apabila harga perubahan dari jarak antara titik pada garis itu terhadap satu bidang proyeksi yang sejajar terhadap garis, selalu di bawah suatu harga tertentu. Pengujian terhadap kelurusan terdiri dari kelurusan antara dua bidang, kelurusan masing-masing komponen, kelurusan gerakan tiap komponen dan antar komponen. Ada 3 macam metode yang dapat dipakai untuk mengukur kelurusan tersebut, yaitu metode pengukuran kelurusan dengan pelurus atau straight edge, pengukuran kelurusan dengan pendatar spirit level, dan pengukuran kelurusan dengan menggunakan autokolimator atau autokolimator. Contoh alat ukur kedataran adalah waterpass. Alat ukur waterpass. Prinsip kerja waterpass yaitu bidik garis ke semua arah sehingga membentuk bidang datar horizontal di mana titik-titik pada bidang datar tersebut akan menunjukkan ketinggian yang sama. Fungsi dan contoh pengukuran waterpass. Ada fungsi utamanya. Yang pertama, memperoleh pandangan mendatar atau mendapat garis bidikan yang sama tinggi sehingga titik-titik yang tepat pada garis bidikan memiliki ketinggian yang sama. Yang kedua, dengan pandangan mendatar tersebut dapat diketahui jarak dari garis bidik yang dinyatakan sebagai ketinggian garis bidik terhadap titik-titik tertentu. Maka akan ditentukan beda tinggi atau ketinggian dari titik-titik tersebut. Umumnya alat ukur waterpass ditambah dengan bagian alat lain. Yang ketiga ada benang stadia, yaitu dua buah benang yang berada di atas, di bawah, serta sejajar dengan jarak yang sama dari benang diafragma mendatar. Dengan adanya benang stadia dan bantuan alat ukur waterpass berupa rambu atau bak ukur, alat ini dapat digunakan sebagai alat ukur jarak horizontal atau mendatar. Pengukuran jarak dengan cara seperti ini dikenal dengan jarak optik. Yang keempat ada lingkaran berskala, yaitu lingkaran pada badan alat yang dilengkapi dengan skala ukuran sudut. Dengan adanya lingkaran berskala ini, arah yang dinyatakan dengan bacaan sudut dari bidikan yang ditunjukkan oleh benang diafragma tegak dan diketahui, sehingga bila ada bidikan kedua buah titik, sudut antara kedua titik tersebut dengan alat dapat ditentukan, atau dengan kata lain dapat difungsikan sebagai alat pengukur sudut horizontal. Yang C ada kerataan. Kerataan adalah keadaan di mana permukaan memiliki bentuk yang sama tanpa ada perbedaan tinggi antara satu titik dengan titik yang lain. Suatu bidang rata teoretik dapat dibuat dengan menggeserkan suatu garis lurus di atas dua buah garis lain yang sejajar atau dua garis tepi. Contoh alat ukurnya adalah straight edge. Alat ukur straight edge berfungsi untuk mengukur kerataan dan kebengkokan dari permukaan suatu komponen. Alat ukur straight edge memiliki bentuk yang hampir mirip dengan mistar baja. Namun pada straight edge tidak memiliki skala ukuran dan memiliki bentuk yang lebih tebal. Ini adalah contoh gambar alat ukur straight edge. Yang pertanyaan nomor 2, jelaskan pengertian permukaan menurut istilah keteknikan. Permukaan adalah suatu batas yang memisahkan benda padat dengan sekitarnya. Dalam prakteknya, bahan yang digunakan untuk benda kebanyakan dari besi atau logam. Oleh karena itu, benda-benda padat yang bahannya terbuat dari tanah, batu, kayu, dan karet tidak akan disinggung dalam pembicaraan mengenai karakteristik permukaan dan pengukurannya. Kadang-kadang ada pula istilah lain yang berkaitan dengan permukaan, yaitu profil. Istilah profil sering disebut dengan istilah lain, yaitu bentuk. Profil atau bentuk dikaitkan dengan istilah permukaan mempunyai arti tersendiri, yaitu garis hasil pemotongan secara normal atau sorong dari suatu penampang permukaan. Untuk mengukur dan menganalisis suatu permukaan dalam 3 dimensi adalah sulit. Oleh karena itu, untuk mempermudah pengukuran, maka penampang perlu dipotong. Cara pemotongan biasanya ada 4 cara, yaitu pemotongan normal, serong, singgung, dan pemotongan singgung dengan jarak kedalaman yang sama. Garis hasil pemotongan ini adalah disebut dengan istilah profil. Dalam kaitannya dengan permukaan, dalam analisisnya hanya dibatasi pada pemotongan secara normal. Kadang-kadang ada pula istilah lain yang berkaitan dengan permukaan, yaitu profil. Istilah profil sering disebut dengan istilah lain, yaitu bentuk. Di sini ada gambar, yaitu ada profil miring, bidang miring, geometris ideal, profil normal, dan bidang normal. Dengan melihat profil ini, maka bentuk dari suatu permukaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu permukaan yang kasar atau roughness dan permukaan yang bergelombang atau waviness. Permukaan yang kasar berbentuk gelombang pendek yang tidak teratur dan terjadi karena getaran pisau atau pahat, potong atau proporsi yang kurang tepat dari pemakanan
atau feed pisau potong dalam proses pembuatannya. Sedangkan permukaan yang bergelombang mempunyai bentuk gelombang yang lebih panjang dan tidak teratur yang dapat terjadi karena beberapa faktor, misalnya posisi senter yang tidak tepat, adanya gerakan tidak lurus atau non-linear, dan pemakanan atau feed, getaran mesin, tidak imbangnya atau balance batu gerinda, perlakuan panas atau heat treatment yang kurang baik, dan sebagainya. Dari kekasaran roughness dan gelombang waviness inilah kemudian timbul kesalahan bentuk. Selanjutnya macam-macam profil permukaan. Yang pertama ada profil geometris ideal. Geometrically ideal profil. Profil ini merupakan profil dari geometris permukaan yang ideal yang tidak mungkin diperoleh dikarenakan banyaknya faktor yang mempengaruhi dalam proses pembuatannya. Bentuk dari profil geometris ideal ini dapat berupa garis lurus, lingkaran, dan garis lengkung. Yang B, profil referensi, reference profile. Profil ini digunakan sebagai dasar dalam menganalisis karakteristik dari suatu permukaan. Bentuknya sama dengan bentuk profil geometris ideal, tetapi tepat menyinggung puncak tertinggi dari profil terukur pada panjang sampel yang diambil dalam pengukuran. Yang C, profil terukur, measured profile. Profil terukur adalah profil dari suatu permukaan yang diperoleh melalui proses pengukuran. Profil ini yang dijadikan sebagai data untuk menganalisis karakteristik kekasaran permukaan produk permesinan. Profil dasar, root profil. Profil dasar ada profil referensi yang digeserkan ke bawah hingga tepat pada titik paling rendah pada profil terukur. Yang E, profil tengah, center profil. Profil tengah adalah profil yang berada di tengah-tengah dengan posisi sedemikian rupa sehingga jumlah luas bagian atas profil tengah sampai pada profil terukur sama dengan jumlah luas bagian bawah profil tengah sampai pada profil terukur. Profil tengah ini sebetulnya merupakan profil referensi yang digeserkan ke bawah dengan arah tegak lurus terhadap profil geometris ideal sampai pada batas waktu tertentu yang membagi luas penampang permukaan menjadi dua bagian yang sama, yaitu atas dan bawah. Selanjutnya parameter kekasaran permukaan. Yang A ada kedalaman total, peak to valley. RT kedalaman total ini adalah besarnya jarak dari profil referensi sampai dengan profil dasar. Satuannya adalah mikron. Yang kedua ada kedalaman perataan, peak to mean line. Kedalaman kerataan RP merupakan jarak rata-rata dari profil referensi sampai dengan profil terukur. Bila juga dikatakan bahwa kedalaman perataan merupakan jarak antara profil tengah dengan profil referensi. Lalu yang C ada kekasaran rata-rata arithmetis, mean roughness index, center line average, CLA. RA kekasaran rata-rata merupakan harga rata-rata secara aritmetis dari harga absolut antara harga profil terukur dengan profil tengah. Kekasaran rata-rata RA sama dengan 1/S kurung kurawal 0-3 HI2 .dx dalam kurung PM. Menentukan kekasaran rata-rata dapat pula dilakukan secara grafis. Adapun caranya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, gambarkan sebuah garis lurus pada penampang permukaan yang diperoleh pengukuran profil terukur, yaitu garis X min X yang posisinya tepat menyentuh lembah paling dalam. Kedua, ambil sampel panjang ukuran sepanjang L yang memungkinkan membuat sejumlah bentuk gelombang yang hampir sama. Ketiga, ambil luasan daerah A di bawah curve yang menggunakan plane meter atau dengan metode ordinat. Dengan demikian diperoleh jarak garis center C min C terhadap X min X secara tegak lurus yang besarnya adalah H besar M kecil sama dengan daerah A tutup kurung per L. Yang keempat ada diperoleh suatu garis yang membagi profil terukur menjadi dua bagian yang hampir sama luasnya. Itu luas daerah di atas dalam kurung P1 plus P2 dan seterusnya tutup kurung. Dan luasan daerah di bawah Q1 tambah Q2 tambah seterusnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf karena sesungguhnya kesempurnaan adalah milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.